Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Di akhir pekan ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini di pasal terakhir Injil Yohanes, yaitu pasal 21. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara para murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan malam, duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan ia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu.
Keilahian Yesus adalah topik utama dari Injil Yohanes. Kita bisa mengingat kembali 8 tanda mujizat dicatat dalam Injil ini dengan agenda untuk mengenalkan bahwa Yesus itu ilahi, Dia adalah Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus sendiri adalah salah satu catatan yang membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Yang menarik, Injil Yohanes tidak mencatat kenaikannya ke surga seperti ketiga Injil lainnya. Ini bukan hendak mematahkan keilahiannya, tetapi justru ia hendak menunjukkan keilahiannya digunakan untuk menyapa kemanusiaan. Yaitu setelah ia bangkit, ia menjumpai para murid. Para murid nyaris putus asa dan kembali pada asal-usul mereka, yaitu nelayan. Padahal sebagaimana kita tahu, mereka dipanggil untuk berubah menjadi orang-orang yang mengabarkan Injil. Ketika mereka tidak mendapat ikan, setelah menjala, Tuhan Yesus datang dan memerintahkan hal yang pernah mereka dengar, yaitu menebarkan jala lagi. Dan didapatilah ikan dalam jumlah yang besar. Mujizat itu disadari oleh seorang muridnya, sehingga murid yang lain akhirnya juga sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Mujizat penangkapan ikan ini bukan hanya soal kebutuhan pangan, melainkan upaya memulihkan harapan mereka yang hampir hilang. Percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus juga bukan hanya soal penugasannya sebagai murid untuk mengembalakan domba-dombanya, melainkan ada agenda pemulihan rohani dan pemulihan hati Petrus pasca penyangkalan yang ia lakukan. Tuhan Yesus meneguhkan bahwa masih ada kesempatan bagi Petrus untuk membuktikan kasih-Nya, yaitu dengan menggembalakan domba-domba Allah. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, keilahian Tuhan Yesus tidak dicatat oleh Injil Yohanes dengan terangkatnya ke surga sebagai penutup kitab ini. Tetapi keilahiannya ditunjukkan dengan semakin menghampiri manusia. Ia menjangkau para murid untuk meneguhkan identitas baru yang telah mereka kenakan sejak mengikut Dia, menyatakan pemulihan dan mengingatkan pada tugas yang seharusnya. Sekalipun mereka hampir gagal fokus, tetapi Tuhan Yesus menegur bahwa yang terpenting adalah mengikut Dia. Hari-hari ini kita diajarkan untuk mencapai posisi tertinggi dan terbaik. Dengan harapan kita memperoleh penghormatan dan dibebaskan dari segala tugas yang dianggap rendahan. Tuhan Yesus justru meneladankan, bila kita sudah mencapai posisi yang terbaik, justru itu harus digunakan sebagai kesempatan untuk semakin membumi atau melayani manusia. Terlebih, kita yang juga disebut murid-muridnya, kita telah dikenakan identitas yang jelas, mengalami kemenangan dalam iman, dan bahkan menerima berkat-berkat yang melimpah. Maka seharusnya semua itu mengingatkan kita agar semakin mengisi hidup kita, bukan hanya dengan hal-hal yang menyenangkan, bahkan pencapaian-pencapaian yang membanggakan semata, tetapi justru mengerjakan tugas-tugas kita. Maka jangan sampai gagal fokus. Mari kita berdoa. Bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang tidak hanya penuh kuasa, tetapi meneladankan apa yang benar bagi kami. Bahwa Engkau yang ilahi justru menghampiri manusia dalam kerentanan. Engkau menguatkan, Engkau meneguhkan manusia. Maka biarlah ini kami ikuti sebagai murid-Mu untuk semakin hari mengerjakan apa yang Engkau contohkan, mengerjakan tugas panggilan kami untuk saling menggembalakan. Kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas kami. Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.